Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Anggreta Febriana Putri, dalam pembelajaran IPA. Minggu lalu kita sudah belajar tentang klasifikasi materi. Maka hari ini kita akan belajar mengenai pemisahan campuran dan perubahan materi. Sebelum memasuki pembelajaran inti, coba kalian perhatikan gambar di sini ya. Nah, ini ada besi yang berkarat. Kenapa sih besinya bisa berkarat? Apa yang menyebabkan? Nah, untuk mempelajari lebih lanjut, mari kita simak penjelasannya. Sebelumnya, kita harus mempelajari tentang metode pemisahan campuran. Pemisahan campuran itu ada 5, yaitu filtrasi, sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan distilasi. Yang pertama yaitu metode penyaringan atau filtrasi. Nah, filtrasi digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut dalam cairan dengan melewatkannya pada saringan berpori. Umumnya menggunakan kertas saring yang ditaruh dalam corong gelas. Untuk cara pemisahannya, kalian bisa melihat di gambar kiri atas. Ini contohnya ada pasir dan air. Nah, dipisahkan menggunakan metode filtrasi. Caranya seperti ini, ada corong dan kertas saring, lalu campuran pasir dan airnya dituangkan, maka dihasilkan pasir dan air di bawahnya sebagai hasil penyaringan. Untuk contoh lainnya ada penyaringan santan, pemisahan air dari teh, dan penyaringan jus jambu dengan bijinya. Contoh lainnya bisa kalian temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang kedua yaitu sentrifugasi. Sentrifugasi dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatannya sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Nah, sentrifugasi digunakan untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Dalam hal ini, padatan adalah sel darah merah dan sel darah putih yang akan mengumpul di dasar tabung reaksi. Sedangkan plasma darah berupa cairan yang berada di bagian atas. Seperti ini ya, ketika hasil dari sentrifugasi. Jadi di bagian bawah itu ada sel darah merahnya dan di bagian atas itu ada plasma darah. Cara kerja sentrifugasi itu nanti menggunakan alat sentrifug yang kemudian diputarkan dengan kecepatan tertentu sehingga menghasilkan hasil seperti ini. Kemudian ada sublimasi atau penyubliman. Nah, sublimasi adalah cara pemisahan campuran antara zat padat dengan zat padat yang mudah menyublim. Pemisahan campuran dengan cara sublimasi dapat digunakan untuk memisahkan atau memurnikan zat-zat yang dapat menyublim, seperti kapur barus, iodin, kafein, dan naftalena. Ini ya contoh dari proses sublimasi. Kalian bisa lihat di animasi sebelah kiri. Yang selanjutnya yaitu kromatografi. Kromatografi adalah cara pemisahan campuran berdasarkan perbedaan koefisien difusi atau kecepatan perambatan dari komponen-komponen zat dalam suatu medium tertentu. Pada kromatografi, komponen-komponen zat akan dipisahkan antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Nah, di sini komponen zat berupa bercak warna akan berada pada medium kertas saring atau tisu. Kemudian fase diamnya itu dari mediumnya dan fase geraknya dari komponen-komponen zatnya. Yang terakhir yaitu penyulingan atau distilasi. Distilasi adalah proses pemisahan campuran antara zat cair dengan zat cair lainnya berdasarkan perbedaan titik didihnya. Proses distilasi dilakukan dengan cara memanaskan laku distilasi yang berisi campuran secara perlahan-lahan sampai suhunya di atas suhu didih zat cair yang dipisahkan. Zat cair yang titik didihnya lebih rendah akan terpisah lebih dahulu dibanding zat cair yang titik didihnya lebih tinggi. Nah, untuk proses penyulingan atau distilasi dapat kalian lihat di gambar sebelah kiri. Di sini, campuran yang akan dipisahkan ada di dalam laku distilasi, kemudian dipanaskan pada suhu tertentu sehingga dihasilkan hasil pemisahan yang akan ditampung dalam wadah penampungan. Nah, ini ada contoh
Distilasi sederhana, yaitu dari larutan gula, garam, dan air. Air itu kan punya titik didih sebesar 100 derajat Celcius. Nah, ketika dipanaskan, airnya akan menguap dan meninggalkan kristal gula dan kristal garam. Sehingga kristal tersebut merupakan residu atau hasil dari penyulingan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat fisika dan sifat kimia. Yang pertama yaitu sifat fisika. Sifat fisika adalah sifat yang menggambarkan ciri khas suatu zat yang dapat diukur dan diamati tanpa mengubah zat-zat penyusunan. Nah, sifat fisika atau sifat fisis itu meliputi warna, bentuk, ukuran, kepadatan, kelarutan, daya hantar listrik, kemagnetan, massa jenis, titik didih, titik lebur, dan titik beku. Contohnya yaitu ketika air mendidih atau air menjadi es dan air yang dicampurkan dengan minyak. Ketika air dicampurkan dengan minyak, itu akan terlihat lapisan yang berbeda. Nah, hal tersebut disebabkan karena massa jenis minyak dan air itu berbeda. Selanjutnya yaitu sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat yang menunjukkan reaksi kimia antar zat yang menimbulkan terjadinya pembentukan zat baru. Zat baru yang terbentuk tersebut tidak dapat kembali ke keadaan semula melalui cara sederhana. Contoh sifat kimia yaitu mudah terbakar, berkarat, mudah meledak, dan beracun. Selanjutnya kita mempelajari tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama yaitu perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Nah, perubahan fisika ini tidak lepas dari sifat-sifat fisika yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ciri-ciri dari perubahan fisika yaitu mencair, membeku, mengembun, menguap, larut, menyublim, dan komposisi materi penyusunnya tidak berubah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika es yang mencair menjadi air atau beras yang dibuat menjadi tepung. Selanjutnya yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda yang disertai dengan terbentuknya zat baru. Ciri-cirinya pastinya terbentuk zat baru, terbentuk endapan, terbentuk gas, terjadi perubahan suhu, terjadi perubahan warna, dan komposisi materi penyusunnya berubah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ini ya, bisa kalian lihat di gambar, yaitu ketika beras dimasak menjadi nasi dan kertas yang dibakar kemudian menghasilkan abu. Nah, ini ada tabel contoh perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk perubahan fisika itu contohnya bisa beras menjadi tepung, kayu menjadi meja dan kursi, kertas dibuat mainan origami, gula dilarutkan dalam air, dan lilin yang meleleh. Sedangkan perubahan kimia itu beras yang menjadi nasi, kayu yang dibakar menjadi arang, kertas ketika dibakar, susu menjadi keju, dan besi yang berkarat. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.